Sekarang jatuhnya komunitas udah berapa anggotanya? Banyak sih membernya, kita udah sampai ratusan, bahkan yang kelas online kemarin kita mencapai 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Black Sweet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman Black Sweet. Hari ini kita seperti biasa ngobrol-ngobrol tampan sama orang yang tampan, ya. Jadi hari ini kita membahas masalah bisnis di bidang jasa pendidikan di bahasa. Nah, lebih lanjutnya biar Akang ini yang menjelaskan. Silakan Kang, kenalan dulu. Hai, hajimemashite. Watashi wa Isnanda desu. Makaburiton kara kimashita. Bandung ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke. Gitu ya perkenalannya. Nama saya Isnanda. Saya berasal dari Bangka Belitung dan sekarang tinggal di Bandung. Sekarang lagi merintis sih. Sudah berjalan usahanya sekarang, usaha di bidang jasa, yaitu pembelajaran ya, lembaga pendidikan bahasa, khususnya bahasa Jepang. Kalau dulu kita punya banyak bahasa, sekarang bahasa Jepang aja. Jadi kita lebih ke pembelajaran bahasa Jepang difokusin gitu. Oh, dari tahun berapa Kang? Kalau di cikal bakalnya tuh 2008. 2008 itu komunitas. Kurang lebih udah 13 tahun lah ya. Ya, kalau awalnya ya komunitas doang, jadi belum profit lah ya. Jadi kita memang bikin komunitas belajar bahasa asing buat bahasa Jepang ya, buat orang-orang yang pengen belajar bahasa Jepang. Nah, itu gratis. Jadi pas saya masih kuliah ya, gratis. Jadi ini jatuhnya seperti apa nih Kang? Dia perusahaan atau company atau misalkan komunitas atau gimana? Jadi kita nih bilangnya course and community. Jadi komunitas ada kursus, ada komunitas. Jadi dua. Kalau pengen yang berbayar, kursus silahkan, lebih pelayanannya lebih, servisnya lebih itu. Cuma kalau pengen yang gratis, kita ada komunitasnya sebelum corona ya. Jadi kita sering ngadain kegiatan belajar bahasa gratis gitu, misalnya di taman-taman, di kafe-kafe, atau di sini juga. Uniknya kursus di sini itu bisa di outdoor ya jatuhnya ya. Di kafe-kafe, di taman, di mana-mana gitu. Nah, sekarang sudah berapa bahasa sekarang? Kalau dulu kita punya 8 bahasa atau 9 ya, lupa. Jadi ada mulai dari bahasa Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Turki, Rusia, bahasa Inggris juga, sama Spanyol. Sama satu lagi itu Itali 9. Wow, banyak juga ya. Dulu ya. Kalau untuk saat ini sekarang kita fokus ke bahasa Jepang aja karena hanya satu. Kenapa tuh berkurang jauh dari 9 sampai 1? Karena sebenarnya kalau banyak bahasa tuh keren ya, 9 keren banget ya. Mantep lah, brandingnya juga bagus. Cuma pertama ngurusnya nggak gampang karena banyak bahasa, gurunya juga banyak. Terus cost-nya juga lumayan banyak karena ya nggak semua bahasa tuh banyak peminatnya. Kayak bahasa Spanyol, bahasanya lumayan banyak sih. Misalnya kayak bahasa Itali gitu ya, atau bahasa Rusia ya, paling 1-2 orang. Tapi kalau sekarang kan hanya satu nih. Kalau dulu dari 10 bahasa, peminatnya paling banyak itu bahasa apa? Bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Pertama Inggris, kedua Jepang, ketiga Korea. Sisanya ya yang lain nggak terlalu banyak lah. Bahasa Bangka Belitung nggak ada? Nggak ada. Sekarang berarti hanya satu bahasa. Itu peminatnya gimana untuk bahasa Jepang? Sekarang jatuhnya komunitas udah berapa anggotanya? Banyak sih membernya, kita udah sampai ratusan. Bahkan yang kelas online kemarin kita mencapai 1000. Kita baru buka kelas online perdana karena corona. Biasanya kita kan offline, kita fokus offline. Cuma karena bisnis harus berubah karena corona. Kalau misalkan di online itu di mana tuh? Di YouTube atau di apa? Online itu based on WhatsApp, Google Drive, sama YouTube sama Zoom. Nah, jadi kalau untuk YouTube-nya nantilah lihat ya tampilan ini di YouTube, bisa subscribe
sama bisa latih-latih lah di situ Iya, lah. bisa belajar bahasa Jepang tadi. Nanti untuk korek informasinya ada Instagram juga ya. Iya. Nanti Instagramnya dilihat aja dah. Mungkin ini salah satu jalan kalian bisnis pendidikan di bidang pendidikan. Tanpa modal kalian harus yang kalian butuhkan hanya penguasaan bahasa. Misalkan kalian bisa bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apapun itu, manfaatkan, bisa kalian gunakan. Nah, untuk para teman-teman nih yang pengen tahu atau pengen caranya gimana nih Kang supaya mereka bisa juga kayak Kang. Misalnya kita punya kemampuan bahasa apa nih, bahasa Inggris misalnya, kita bisa mencoba untuk kayak bikin komunitas dulu juga bisa. Banyak sih caranya, masing-masing orang beda. Cuma kalau dari kita, saran saya itu kalian harus punya komunitas yang memang berbicara bahasa Inggris ataupun orang-orang yang memang bisa bahasa Inggris. Jadi kumpulkan, bisa join bareng, kita buka komunitas bareng. Kalian bisa menawarkan jasa kalian di sana, itu bisa. Misalnya bahasa Jepang, kan banyak tuh yang pengen berangkat ke Jepang. Nah, kita bisa tawarkan di Instagram juga bisa. Kita misalnya menerima private belajar bahasa Jepang. Nah, untuk pertama-tama ya jangan pasang harga tinggi dulu ya. Masalah harga gimana Kang? Masalah harga ya tergantung dengan pasar ya, pasarnya mau orang yang gimana. Mereka kan pasti bingung nih untuk masang harga pertama berapa. Nah, baiknya untuk harga pasang berapa dulu nih Kang, mereka untuk kasih harga ke orang. Survei pasar dulu. Jadi memang survei pasar, kira-kira kalau kemarin juga pas kita awal buka ini kursus, kita keliling Bandung, coba lihat yang buka pendidikan bahasa Jepang di Bandung, harga-harga mereka berapa. Survei tuh, kursusan ini harganya segini, pelayanannya seperti ini, fasilitasnya ini gitu ya. Terus kursusan B apa nih fasilitasnya, harganya berapa, variatif gitu. Tuh, jadi yang sarannya sih kalau kalian mau membuka privat kayak gitu, nah survei dulu harga. Terus yang paling penting sih yang paling penting itu yang pertama itu penguasaan bahasa kalian. Mulai dari ngomongnya segala macamnya itu harus dikuasain dulu. Apalagi nanti kan takutnya kalau kalian masih belajar dan terpatah-patah kita ngasih privat ke orang lain kan malu juga kalau misalkan kita yang salah bahasanya gitu. Terus yang kedua baru kalian surveinya tuh harganya berapa kira-kira untuk orang bisa masuk ke kita. Ya kita pertama jangan mahal-mahal dulu lah, kasih kita harga diskon lah. Gratis gitu. juga boleh. Gratis juga boleh gitu. Yang penting branding dulu. Branding dulu sama tunjukin kualitas lah. Kalau kualitasnya udah bagus orang bakal balik lagi kok. Betul. Yang satu itu kualitas. Nah, yang kedua baru itu kita branding. Setelah branding dan peminatnya sudah mulai lumayan, baru kalian kasih fasilitas kayak gitu. Nah, sekarang nih Om, kalau misalkan di bahasa Jepang itu yang baik di komunitas atau yang kursus itu kisaran umurnya berapa tuh? Kita ngambil dari SMA sampai yang udah kerja sih. Tapi SMA sampai udah kerja. Yang usianya mungkin udah lanjut tuh nggak ada sih kalau di sini sekarang ya. Ada anak-anak bahkan juga nggak ada. Paling kita pasarnya di anak SMA sampai kuliah dan kerja. Nah, kalau untuk belajar bahasa Jepang ya Om, untuk teman-teman misalkan adik-adik semuanya, mereka pengen belajar bahasa Jepang, itu awal mulai gimana tuh untuk bahasa yang paling dimudahnya gimana tuh? Apakah harus belajar dari komik atau dari apa? Cara-cara untuk bisa mereka belajar bahasa Jepang? Oke. Kalau belajar bahasa sebenarnya setiap orang beda-beda tergantung minat sama kemampuannya. Kalau memang merasa mau sukanya yang teoritis, belajar dari buku itu bagus. Kalau suka yang freestyle gitu ya, yang belajar dari lagu, dari nonton drama ataupun nonton YouTube berbahasa Jepang, itu bisa bebas. Belajar bahasa mah bebas aja gimana kalian nyamannya. Cuma kalau memang, tapi intinya apapun itu kalau pengen lebih cepat butuh guru.
Iya, bimbingan ya. Dia bimbingan, dia tahu ada yang mengarahkan. Jadi kalau memang otodidak bagus juga, nggak ada masalah. Sekarang juga banyak YouTube yang ngajarin bahasa Jepang, termasuk kita juga follow aja, nanti ada bisa otodidak juga. Tapi intinya belajar bahasa terserah kalian mau mulai dari mana, nyamannya seperti apa. Dibikin nyaman mungkinnya dari apa? Dari komik ke komik. Gitu. Mau belajar dari buku textbook boleh. Waktu nggak kerasa nih Om, udah cukup lama, udah mengganggu waktunya. Makasih banyak waktunya, sudah mau ketemu, susah soalnya ketemu beliau. Udah kayak selebriti susah. Gitu. Jadi makasih banyak ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya sudah dibagiin. Ya, mungkin gitu aja. Nanti untuk info lebih lengkapnya kalian bisa lihat aja ya, gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.